Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur Margono? Kembali lagi di Podcast Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya Catur Nugroho, kita akan membahas mengenai isu kesehatan yang ada di masyarakat kita, sering dianggap biasa, namun ternyata hal tersebut berpengaruh atau berdampak cukup besar bagi kesehatan kita. Sedulur Margono, kita akan membahas mengenai penyakit seputar saraf, yaitu dengan tema atau topik kesemutan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Beliau Dr. Fatihah Sri Utami Tamat, spesialis neurologi. Selamat datang dokter. Selamat pagi Mas Catur. Oke, pagi dok, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Mas Catur sehat? Alhamdulillah sehat dok, dan terima kasih sudah datang ya dok. Yeay. Kita akan membahas mengenai kesemutan. Yeah. Mungkin untuk lebih awal ini, kesemutan itu apa ya dok? Jadi kesemutan itu suatu sensasi ya Mas, sensasi yang dirasakan oleh seseorang seperti adanya rasa tertusuk atau rasa seperti ada yang berjalan ya di bawah kulit ya. Kalau masyarakat itu biasanya mengeluhkannya ngomongnya gemriming Mas. Gemriming dong? Iya, itu bahasa terkenalnya. Mungkin di seputaran Jawa Tengah dan sekitarnya. Iya benar. Ya, seperti itu. Oke, jadi permasalahan atau keluhan mengenai saraf tersebut muncul bisa di suatu waktu atau kondisi yang bagaimana, dok? Ya, jadi terkadang munculnya mendadak ya, tanpa disadari. Itu ada perubahan rasa. Akhirnya masyarakat jadi mengerti, oh ini ada rasa yang berbeda nih. Gitu. Oke, rasa tertusuk yang membuat tidak nyaman. Seringkali, contohnya dari kita mungkin ada waktu di mana kita berhenti dalam atau duduk dalam waktu lama itu kesemutan, apakah itu salah satu indikasi keluhan kesehatan kita juga dok? Ya jadi seperti ini, untuk kesemutan itu bisa memang karena hal-hal yang sepele ya. Kesemutan yang karena hal-hal sepele itu karena pengaruh posisi Mas. Posisi? Jadi semisal kita lebih banyak menekuk atau menindih. Ya, sehingga organ tubuh kita tuh kurang aliran darah loh Mas. Jadi ketika kita posisinya tidak benar ya, ada tekukan atau tertindih, aliran darah tidak nyampe ke tubuh kita, ya itu akan bikin sarafnya protes Mas. Jadi salah satu protes saraf gitu ya dok? Ya, protes saraf, sehingga muncullah rasa kesemutan itu. Kalau hal-hal yang seperti itu sih kesemutannya masih wajar. Oh gitu. Berarti ada beberapa kesemutan yang mungkin indikasi dalam medis itu tidak wajar ya dok? Ya benar. Itu bisa berpengaruh atau itu pengaruh dari kesehatan atau pengaruh ke penyakit yang lain dok? Ya benar. Jadi kalau yang kesemutan yang tidak wajar itu bisa karena penyakit saraf atau penyakit di luar saraf Mas. Jadi penyakit yang disebabkan saraf itu semisal ada saraf kejepit, ya, terus ada tumor ya, ada infeksi di otak, ya, itu bisa bikin kesemutan. Kalau yang bukan penyebabnya dari saraf, itu seperti penyakit-penyakit gula. Oh, gula salah satunya bisa menyebabkan kesemutan dok? Iya benar, karena gula itu bikin darah kita kental Mas. Oh, berarti saraf itu menghambat ya dok? Jadi karena kental, aliran darah ke jaringan-jaringan tubuh kita kan lama nyampenya ya. Ibarat kata mobil mau nyampe ke suatu toko ya, tapi macet. Macet atau mogok lama ya dok? Jadi belum nyampe. Oh gitu. Ya, karena saking kentalnya jadi dia nyampe ke ujungnya lama. Akhirnya saraf-saraf yang di ujung itu sering tidak dapat nutrisi dari aliran darah. Makanya muncullah kesemutan. Oke, berarti untuk indikasi penyakitnya salah satunya penyebab lain selain saraf itu adalah gula ya dok? Yang mudah kita kenali ya dok? Saya mau curhat sedikit dok mengenai kesemutan ini. Untuk kesemutan ini normal nggak sih dok ketika saya sebagai pekerja sering mengalami kesemutan?
Oke, jadi kesemutan itu selain dari penyakit saraf ya, itu bisa juga disebabkan karena pekerjaan yang berulang loh Mas. Semisal pekerja sekretaris ya, seperti sekretaris itu kan sering melakukan gerakan mengetik ya, menulis ya, di mana posisi tangan itu akan sering tertekuk ya. Akhirnya yang awalnya itu hanya pembuluh darah saja yang tertekan, itu lama-lama saraf juga tertekan. Nah, ketika sarafnya yang sudah tertekan, maka akan timbul keluhan kesemutan itu. Oh gitu dok, berarti untuk kesemutan tersebut bisa dari salah posisi kita yang sering berulang dok? Ya, jadi faktor pekerjaan yang menyebabkan kita salah posisinya terus-terusan. Bahkan itu nggak hanya pekerja sih Mas, ibu rumah tangga pun bisa. Ibu rumah tangga di rumah? Bisa, karena mereka sering melakukan gerakan misalnya memotong ya, terus ngucek, ngulek ya, itu kan gerakan melipat tangan yang terus-terusan ya, berulang. Itu akhirnya memang menyebabkan saraf di tangan sering mengalami jepitan, akhirnya muncul kesemutan gitu. Setelah kita mengetahui keluhan tersebut dok, apa yang harus dilakukan biar kesemutan tersebut, cara mengatasinya ya, bagaimana dok? Oke, jadi yang perlu dilakukan kita sebagai pekerja ya, setelah melakukan kegiatan yang sama secara berulang-ulang ya, itu kita lakukan stretching dulu. Jadi kita bebaskan gerakan-gerakan yang menekuk ya, kita stretching di misalnya 10 menit sekali kita lakukan peregangan ya. Terus kalau misalnya memang belum ada perbaikan ya, jangan ragu untuk periksa ke dokter saraf. Caranya bagaimana? Oke, jadi semisal nih kayak stretching ringan. Ya benar, kayak sekretaris ya. Sekretaris kan terus-terusan tangan di atas meja ya. Kita bebaskan tangan jangan di atas meja ya. Posisi berdiri sempurna aja seperti biasa. Tidak ada yang menekuk ya. Diluruskan seperti ini. Bisa. Oke, nanti seperti ini dok. Untuk tortor ini biasa. Salah satunya. Ya, jadi dengan kita melepaskan tekukan kita ya dari keyboard yang biasa kita pakai ya, dilepaskan beberapa menit ya, nanti lama-lama kesemutannya juga harusnya hilang sih. Oke, dokter Tami, mungkin dari indikasi kesemutan tersebut, apakah berpengaruh dari segi umur juga dok? Oh ya, sangat berpengaruh Mas. Kayak usia yang sudah tua ya, itu pembuluh darahnya itu lebih kaku dibandingkan usia muda. Akhirnya menyebabkan aliran darah ke sarafnya itu susah nyampainya. Jadi lebih sering muncul gejala kesemutan dibandingkan usia muda Mas. Oh gitu, tapi namun untuk lanjut tadi ya dok, mengenai kalau umur orang tersebut tua, namun rajin olahraga itu gimana dok? Nah, itu berbeda lagi karena orang yang rajin olahraga ya, itu regenerasi selnya itu lebih cepat ya. Jadi sel-selnya itu masih baik, termasuk sel-sel pembuluh darahnya masih baik. Jadi resiko kesemutannya lebih sedikit dibandingkan orang yang malas berolahraga. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya muda, dia jarang berolahraga, apakah itu berpengaruh cukup besar? Contohnya kayak obesitas? Berpengaruh Mas, apalagi usia muda dengan obesitas ya. Obesitas itu kan berarti sel-sel lemaknya banyak ya di tubuh. Jadi sel-sel lemak itu juga bisa menjepit saraf. Oh, berarti resikonya juga semakin tinggi ya dok. Ya, semakin benar. Kita muda tidak menjaga tubuh, walaupun tua jaga tubuh, berarti lebih baik ya dok. Ya. Untuk pelayanan atau pemeriksaan kesehatan kita, misalnya dok, saya sudah ada keluhan nih mengenai saraf tersebut. Tapi ingin mengetahui nih, apakah saraf tersebut penyakit yang memang dari saraf atau memang dari penyakit lain? Apakah ada solusinya, dok? Ya, jadi jika memang sedulur Margono itu memiliki keluhan kesemutan ya, pastikan dulu kesemutannya itu bukan karena posisinya yang sedang tidak pas ya. Jadi misalnya posisinya sudah lepas semua, tidak ada tekukan, tidak ada tekanan, kok masih kesemutan ya, itu kita harus warning, jangan-jangan itu salah satu tanda kesemutan yang disebabkan oleh suatu penyakit. Silahkan datang ke dokter saraf, nanti pada kami akan melakukan
anamnesis ya. Di awal itu akan kami tanya jawab penyakit sarafnya ini bagaimana, kesemutannya ini bagaimana, adakah penyakit lainnya yang menyebabkan. Terus kita akan lakukan pemeriksaan fisik, Mas. Jadi, gitu, ada pemeriksaan fisik juga, Dok? Benar. Setelah dari diagnosa mungkin komunikasi dengan pasien, Dok, ada pasien keluhan apa-apa, itu juga ada pemeriksaan fisik juga, Dok? Ya, benar. Jadi kesemutan, terus kita akan lakukan pemeriksaan fisik, bagian saraf mana nih yang kira-kira terjepit atau terkena ya. Lalu untuk lebih memastikannya lagi, ada lagi, Dok? Kita bisa melakukan pemeriksaan yang hanya satu-satunya ada di Purwokerto ya. Apa itu, Dok? Terutama di Margono. Di Margono sudah ada? Cuma satu-satunya? Iya, satu-satunya di Purwokerto. Apa itu, Dok? Pemeriksaan EMG. Elektromiografi. Elektromiografi untuk pemeriksaan saraf. Ya. Padahal dari hal sepele aja ya, Dok. Ya, benar. Elektromiografi. Nah, untuk elektromiografi itu hanya ada di Margono dan satu-satunya. Ya, untuk mencakup apa saja itu, Dok, untuk EMG tersebut? Jadi EMG itu kita bisa periksa saraf kita dari dari pusat dulu ya, dari pusat kepala. Sebenarnya sih dari pusat yang tulang belakang saraf tulang belakang. Sampai ke saraf yang paling ujung di ujung jari tangan maupun ujung jari kaki. Itu bisa, Dok, sampai ujung jari tangan pun kita bisa periksa saraf kita. Bisa. Canggih, Dok. Canggih. Dan hanya ada di Margono. Oh, adanya di Margono ya, Dok. Berarti untuk pelayanan tersebut hanya ada di Margono dan khususnya di Polisaraf Margono ya, Dok. Iya, benar. Nanti untuk prosedurnya jelas pasti bisa pakai BPJS kan ya, Dok? Bisa. Oke, berarti jangan takut untuk pemeriksaan tersebut untuk sedulur Margono ya. Dari hal yang ringan seperti kesemutan tersebut ternyata bisa indikasi ke penyakit lain. Salah satunya dengan pemeriksaan, salah satu alternatifnya itu menggunakan alat atau alternatif pemeriksaan itu bukan EMG ya, Dok? Iya, EMG. EMG itu tujuannya untuk pemeriksaan penyakit atau menggunakan bagaimana, Dok, untuk medianya? Mungkin dari masyarakat atau sedulur Margono pengen tahu. Oke, jadi EMG itu pemeriksaannya kita akan memberikan stimulus kecil berupa rangsangan listrik ya. Jadi akan ada efek tersetrum sedikit ya. Itu hanya tersetrum, Dok? Ya, tersetrum sedikit berarti saja. Ringan ya? Ya, ringan. Nanti dengan disetrum sedikit itu diharapkan muncul gelombang sarafnya. Nah, nanti gelombang saraf itu yang kita baca. Apakah gelombang saraf itu masih normal atau tidak? Terus yang normal atau yang tidak normal? Kalau yang tidak normal itu di sisi yang mana? Saraf yang di pusatkah atau saraf yang di tepian? Nah, jadi nanti kita bisa mengobati tepat. Oh, misalnya saraf yang di tepian nih yang rusak. Ya, nanti kita akan lakukan pengobatannya hanya fokus di situ. Atau misalnya saraf di pusat, ya berarti pengobatannya yang di pusatnya. Jadi tepat nanti pengobatannya. Oh gitu, salah satu penunjang untuk pemeriksaan mengenai sistem saraf untuk mengetahui apa saja keluhan yang diderita oleh pasien ya, Dok, yang sudah datang ke Rumah Sakit Margono. Jadi untuk sedulur Margono jangan ragu untuk pemeriksaan kesehatan saraf sedulur Margono ke rumah sakit ini, nggih. Untuk pemeriksaan tersebut apakah bisa dilayani setiap hari, Dok? Untuk pemeriksaan EMG hari Senin hingga Kamis. Hari Senin dan Kamis? Berarti hingga Kamis. Oh, hingga Kamis ya, Dok? Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, benar. Oke, siap, berarti bisa dilayani setiap hari. Kecuali hari Jumat, Sabtu, dan tanggal merah ya, Dok? Ya, benar. Benar-benar. Alhamdulillah, mungkin dari kita tidak menyangka bahwa keluhan kesemutan yang mungkin kita sering alami tiap hari, ternyata salah satu indikasi penyakit lain bisa muncul ya, Dok? Ya, benar. Berarti kalau misalnya sudah ditemukan diagnosa nih untuk pasien tersebut ternyata mengalami ada keluhan di bagian saraf belakang, itu adakah terapi yang lain, Dok, akan dilakukan terhadap pasien atau orang yang sudah diidap bahwa maaf Bu, di EMG ini ternyata ada keluhan yang lain. Itu ada terapi yang lain nggak ya, Dok? Jadi gini, jika sedulur Margono memiliki keluhan kesemutan ya, awalnya coba cek posisi dulu ya. Cek posisi sedulur Margono, lakukan peregangan jika memang ada tekukan ya, lakukan peregangan, stretching ya,
bebaskan diri dari tekukan ya. Kalau semisal dengan itu sudah membaik, sudah. Jika memang dengan posisi kondisi istirahat kok masih muncul, ya kita lakukan pemeriksaan. Dan memang jika hasilnya penyebabnya dari penyakit saraf ya, kalau dari saraf-saraf yang masih di tepian itu bisa kita obati dengan beberapa obat anti kesemutan, ditambah obat vitamin saraf ya. Kalaupun nantinya belum ada perbaikan, biasanya kita lakukan kolaborasi dengan fisioterapi ya. Fisioterapi yang ada di Margono kita lakukan kolaborasi. Namun jika memang penyebabnya dari pusat dan memang ada jepitan di saraf pusatnya yang membutuhkan terapi pembedahan, kita juga bisa kolaborasi dengan dokter bedah saraf yang ada di Margono juga. Oh gitu Dok. Berarti untuk pemeriksaan tersebut menunjang segala tindakan atau terapi terhadap pasien keberlanjutannya ya Dok. Nah juga tadi sudah dibagi jadi mungkin ada beberapa bagian ya Dok untuk dari terapi tidak ada keluhan, maaf untuk pemeriksaan tidak ada keluhan ternyata bisa diselesaikan dengan stretching atau melemaskan tubuh yang tidak tegang agar sedikit memberikan leluasa kepada otot ya Dok. Otot, mohon maaf itu untuk masuknya ke otot atau memang jaringan tubuh yang tertindih? Jadi seringnya. Ya jaringan, ya otot, ya saraf yang memang sedang tertindih. Gitu. Kamu menambahkan? Jadi gini, gimana? EMG itu selain untuk diagnosis ya Mas, itu bisa juga untuk evaluasi Mas. Evaluasi tambahan Dok? Ya benar. Jadi kayak misalnya kita nih sudah tahu ada kerusakan ya. Kita lakukan pemeriksaan EMG, terus kita lakukan terapi. Nah nanti setelah dilakukan terapi, kita bisa melakukan EMG kembali untuk mengetahui keberhasilan terapi kita. Oh, berarti untuk EMG tersebut bukan hanya di awal saja ya Dok? Ya benar. Bisa berkelanjutan mengenai proses pengembangan atau proses perbaikan kondisi tubuh kita yang awalnya mungkin kesemutan atau dengan keluhan saraf yang cukup tinggi, kemudian bisa dievaluasi lagi ya Dok? Iya benar, jadi kita bisa evaluasi dengan pengobatan yang sekian sudah membuat perbaikan di EMG-nya, di hasil EMG-nya seperti itu. Berarti menjadi salah satu solusi ya Dok? Iya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bukti bahwa karyawannya sehat, sudah sehat dari pengobatannya, biasanya menginginkan hasil evaluasi, menginginkan bukti hasil evaluasi pengobatannya benar-benar sudah sehat. Oh gitu. Itu bisa dengan pemeriksaan EMG. Ya. Jadi EMG itu bisa untuk diagnosis penyakit saraf ya, terutama sih yang sedang kita bahas untuk kesemutan ini ya. Lalu selain untuk diagnosis juga untuk evaluasi. Oke. Manfaatnya banyak sekali untuk EMG ini buat sedulur Margono. Silahkan untuk datang atau mungkin ada yang mempunyai keluhan mengenai kesemutan tersebut bisa datang ke Polis Saraf Margono. Mungkin nanti itu bisa diminta nggak ya Dok? Ketika misalnya saya ada nih untuk pasien datang menggunakan BPJS, Dok saya ada keluhan kesemutan, misalnya nggak ketemu dokter dengan dokter Tami, mungkin dengan dokter lain, kira-kira ada bisa direkomendasikan untuk EMG apa nggak ya Dok? Oh bisa. Jadi pemeriksaan EMG itu tidak harus dari saya yang meminta. Jadi Polis Saraf, dokter saraf kami ya itu sudah tahu tentang pemeriksaan ini. Jadi diperiksa dengan siapapun bisa meminta pemeriksaan EMG, tapi nanti saya yang melakukannya. Berarti untuk EMG tersebut saya bertemu dengan misalnya saya jadi pasien nih Dok, saya akan periksa misalnya dia bertemu dengan dokter selain dokter Tami. Suatu waktu kita akan diprogram untuk pemeriksaan EMG ya Mas. Oke siap Dok. Nanti terjadwal ini akan bertemu dengan dokter Tami. Iya benar. Oke siap. Bagi untuk sedulur Margono nanti akan bertemu dengan dokter Tami dan sudah tahu ya dengan dokter Tami akan dilayani EMG. Tujuannya apa? Untuk pemeriksaan kesehatan saraf lebih jauh. Apakah kondisi tubuh itu bagus atau kondisi tubuh ada keluhan bisa dengan dokter Tami. Untuk lanjutnya nih Dok, kesemutan itu kan berarti tadi berkesinambungan mengenai keluhan selain penyakit saraf ya Dok. Kalau misalnya memang ditemukan setelah terapi EMG atau pemeriksaan EMG tersebut ternyata ada indikasi sakit lain, apakah kita bisa dirujuk atau ke konsultasi ke penyakit yang lain juga?
Ya, jadi kesemutan itu bisa muncul karena penyakit lain ya. Contohnya tadi sakit gula, mungkin juga pasca kemoterapi bisa ya. Jadi kalau memang ada penyakit lain yang akhirnya bisa menimbulkan kesemutan, itu kita harus kolaborasi pengobatannya dengan dokter yang bertanggung jawab. Jadi misalnya dia dengan gula ya, dengan sakit gula. Jadi pengobatannya dokter saraf dan dokter endokrin. Oh gitu, ya. Berarti luas sekali ya dok? Iya benar, jadi kita tidak berdiri sendiri. Gitu. Penyakit utamanya kita obati, gejala kesemutannya juga kita obati. Untuk mengawat tentang EMG tersebut, apakah memang harus direkomendasikan dari dokter Tami sendiri atau dokter yang lain? Boleh dok? Oke. Untuk dokter saraf yang lain boleh merekomendasikan EMG untuk pasien-pasien yang membutuhkan ya, terutama dengan keluhan kesemutan. Tidak harus dari saya, tapi memang nanti pemeriksaan EMG saya yang memeriksa. Oh baik dok, berarti dari dokter saraf yang lain pun bisa. Namun untuk poli yang lain kira-kira boleh rujuk nggak dok? Atau konsul tentang EMG tersebut? Boleh sekali. Seperti yang saat ini sudah berjalan ya, dari dokter anak sudah merujuk, dokter onkologi, dokter bedah saraf sudah merujuk. Jadi jika pasien dari poli lain membutuhkan pemeriksaan ini, silahkan dirujuk ke kami untuk dilakukan pemeriksaan. Oh gitu, berarti dari rumah sakit lain pun mungkin bisa juga ya dok untuk masuk konsultasi EMG ini? Bisa, rumah sakit lain boleh. Oh boleh? Boleh. Yang penting ada rujukannya ya dok untuk ke saraf. Iya benar. Di EMG ini dari sedulur Margono silahkan untuk periksa. Kalaupun memang dibutuhkan pemeriksaan EMG tersebut, nanti bisa ditangani oleh dokter atau dikonsulkan dari dokter awal ke dokter saraf, ketemunya nanti dengan dokter Tami. Wah, menarik sekali untuk pembahasan kita hari ini dengan dokter Tami mengenai kesemutan. Mungkin dari dokter Tami ada pesan untuk sedulur Margono yang di rumah mengenai kesemutan tersebut. Oke, sedulur Margono. Jadi kesemutan itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang normal atau yang tidak normal. Jika memang sedulur Margono sedang dalam posisi yang tidak benar ya, seperti sedang kondisi menekuk, silahkan dilakukan peregangan ya. Namun jika sudah dalam posisi rileks kok masih ada kesemutan, sedulur Margono harus warning apakah kesemutan ini adalah kesemutan yang tidak normal. Baiknya sedulur Margono segera periksakan ke poli saraf untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih dokter Tami. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat untuk sedulur Margono yang ada di rumah ya. Sama-sama Mas Catur. Terima kasih juga sedulur Margono. Mungkin sekian dari kami. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk seluruh sedulur Margono yang di rumah. Saya Catur Nugroho dan Dr. Fatih Hasil Utami, spesialis neurologi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.